Perkenalkan, nama saya Dendris Billy, kelas B reguler sore, NIM 17340-318, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas buku hasil review saya yang ke-10 untuk memenuhi mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Jadi baik, saya akan mengulas hasil review saya, buku yang berjudul Bagaimana Memahami Masalah Sosial yang disusun oleh Leonard Begling. Studi tentang problem sosial. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, obat-obatan, dan semua lainnya. Masalah ditangani di sini, namun justru karena topik ini begitu akrab, mereka sering tidak dipahami. Kurangnya wawasan terjadi terutama menjadi penyebab konvensional interpretasi peristiwa begitu mudah diterima adalah akal sehat, namun bergantung pada penjelasan yang tampak biasa saja. Ali tidak membawa kita jauh. Masalahnya seperti yang dikatakan Randall Collins, bahwa untuk setiap penafsiran yang masuk akal biasanya ada berproses pada yang sama masuk akal bagi mereka yang percaya itu. Pada tahun 1992, pada bukunya yang halaman ke-87, perbedaan seperti itu sulit diatasi tanpa bukti dan kerangka kerja untuk mengajukan pertanyaan tentang bukti itu. Menganalisis masalah sosial yang dipilih tujuannya adalah untuk membantu Anda melihat masalah. Sosiologi paling baik menggunakan orientasi membingungkan yang membutuhkan pengamat di luar akal sehat. Penyesalan menerima kebijakan. Pesannya sebagai Peter Berger berkomentar bahwa keadaan tidak seperti kelihatannya. Seperti kemudian saya jelaskan, data dalam bentuk pengamatan sistematis adalah alat pencegah kehamilan untuk memastikan atau melewati apa yang tampaknya masuk akal. Hal ini menunjukkan seberapa sering terjadi kondisi berbahaya dan konsekuensinya. Benteng data biasanya menyebabkan pertanyaan. Salah satu tujuan saya dalam buku ini adalah mengajari Anda bahwa jawaban terhadap pertanyaan bergantung pada sudut pandang Anda. Untuk menggambarkan betapa pentingnya sudut pandang, bayangkan Anda apakah mengambil kursus dalam sejarah seni dan harus melakukan penelitian pada salah satu lukisan karya pelukis Imis Belanda, yaitu Vincent Gogh. Mungkin kafe terase di malam hari rampung pada tahun 1888 seperti yang terlihat di sampul ini. Lukisan itu menggambarkan sebuah bangunan sederhana yang dikunjungi warga biasa pada malam hari, tempat mereka makan, minum, dan bersosialisasi. Namun seperti banyak seni besar, karya ini dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. Tidak semuanya jelas. Berikut menentukan masalah sosial. Masalah-masalah sosial yang menentukan tampaknya langsung. Semua orang tahu siapa mereka. Memang daftar isi buku ini menyediakan daftar pokok bahasan yang terkenal kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, dan sebagainya. Tetapi definisi oleh contohnya merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah menjadi problematika, sedangkan yang lain tidak. Fakta ini penting karena mungkin secara mengejutkan tidak semua kondisi yang berbahaya dianggap sebagai problem sosial. Berikut sejauh bahaya.
Bahaya datang dalam berbagai bentuk. Orang dapat terluka secara fisik, mereka dapat kehilangan uang atau kekuasaan. Nilai-nilai moral mereka dapat tersinggung atau lingkungan di mana mereka tinggal dapat direndahkan. Akan tetapi dalam setiap kasus, bahayanya harus berupa situasi faktual yang dimensinya dapat diuraikan dengan akurat. Faktor dan terlibat. Meskipun demikian, sekadar menunjukkan bahwa adanya bahaya tidaklah cukup, sebagaimana terungkap dari evaluasi mobil dan penggunaan narkoba yang berbeda tanpa keset. Bagaimana objektif data beberapa kondisi yang menghasilkan relatif sedikit bahaya didefinisikan sebagai masalah sosial, sementara yang lain menghasilkan jauh lebih banyak kematian, kehancuran, dan biaya tidak diobati dengan cara ini. Tambahan informasi itu jelas diperlukan. Identitas dan pengenalan politik. Pengakuan masalah sosial memerlukan penilaian subjektif oleh jumlah yang signifikan orang. Fuller dan Myers pada tahun 1941 ada telah cukup banyak pro dan kontra dalam bidang sosiologi sehubungan dengan berapa banyak orang yang disebut signifikan, dan mudah untuk melihat mengapa pertanyaan ini tampaknya sulit untuk selesaikan. Apa perlu mayoritas penduduk? Sebuah minoritas intens ahli atau sekelompok ahli, bahkan ada kesempatan ketika masing-masing entitas ini berhasil dalam mengklaim bahwa bahaya kondisi penuh merupakan masalah sosial. Dengan demikian, jawabannya lebih sedikit. Apakah dengan jumlah mutlak orang yang menegaskan kondisi adalah bahaya penuh daripada pengaruh mereka dalam masyarakat? Gender inequality. Barang dan jasa membuat kebijakan publik menafsirkan kehendak Allah dan menyembuhkan orang sakit. Itu adalah dunia. Ayah tahu yang terbaik. Memang dalam serial televisi nama itu, Jim Anderson pergi setiap hari di mobil keluarga untuk menjual asuransi, sementara Margaret tetap di rumah sosial isolasi dan bergantung pada orang lain. Dia tidak punya pekerjaan dan mungkin bahkan tidak punya SIM. Tugasnya adalah mengawasi anak-anak rumah yang bersih, memesan pengiriman bahan makanan, menyiapkan makan malam, dan melakukan apapun yang Jim butuhkan. Dimensi kesenjangan gender dalam masyarakat modern yang orang memperoleh pendapatan dengan menghasilkan barang dan jasa. Itulah sebabnya orang dikenal karena pekerjaannya. Ini adalah mengapa pertanyaan apa yang Anda lakukan sangat penting. Dengan demikian, pekerjaan wanita mempengaruhi status mereka karena sebagaimana dipersilakan Selizer, orang-orang yang tidak memiliki penghasilan boleh jadi memiliki sumber daya yang diperoleh suami mereka, tetapi tidak dapat dikendalikan. Mereka tetap tergantung seperti anak-anak. Sebaliknya, mereka yang berpendapat memiliki kebebasan dan kekuasaan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dimensi sejarah, proporsi wanita yang terus meningkat di angkatan kerja menyediakan salah satu indikator yang paling signifikan dari perubahan ketidaksetaraan gender. Seiring waktu selama abad yang lalu,
pada tahun 1890 sampai dengan 1990. Sebuah stabil dari 75% sampai 80% dari semua orang yang telah bekerja untuk membayar. Sebaliknya, sedangkan yang hanya 17% dari semua wanita dipekerjakan pada tahun 1890, yang 59% memiliki pekerjaan pada tahun 1996. Jadi itu adalah penjelasan tentang bagaimana ini seorang perempuan itu dilihat dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, bahwa pekerjaan mereka itu diperhatikan oleh pemerintah di sana, dan itu adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil buku review saya. Sekian dan terima kasih.